Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin beberapa dari teman-teman gitu ya, ada yang sudah paham gitu ya dengan SMADAF. SMADAF tuh apa sih? Kayaknya orang Indonesia udah nggak heran gitu ya, kayaknya sudah pasti tada tahu gitu ya, apa itu SMADAF. SMADAF adalah antivirus buatan anak bangsa ya, bisa dibilang kayak gitu ya, buatan anak Indonesia gitu ya. Dan kita memang patut bangga gitu, karena SMADAF ini merupakan produk asli dari Indonesia gitu, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Cuman yang jadi permasalahannya adalah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bertanya gitu ya, apakah SMADAF di tahun 2021 ini masih efektif untuk mencegah virus ya? Apalagi kita tahu sendiri mungkin tahun-tahun ke belakang gitu ya, mungkin 2019 atau 2018 2017 itu pernah dikejutkan gitu ya dengan pemberitaan mengenai ransomware ya teman-teman. Mungkin waktu dulu ada WannaCry, terus juga ada yang lain-lain dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah SMADAF ini masih bisa digunakan teman-teman? Ya, jawabannya bisa digunakan dan bisa tidak, teman-teman. Jawabannya adalah ada dua. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu kenapa bisa digunakan. Nah, SMADAF sebenarnya benar-benar menggunakan fitur yang sangat bagus ya, bisa dibilang gitu ya, teman-teman. Karena SMADAF ini memang bisa mendeteksi dan juga bisa menghapus virus-virus yang ada di komputer kita secara basic ya, teman-teman. Jadi, bisa dikatakan bahwa SMADAF ini bisa digunakan. Tapi alasan yang paling kedua ini merupakan alasan yang mungkin bisa dibilang yang mungkin teman-teman banyak yang sependapat ya dengan alasan ini, yaitu sebenarnya tidak bisa digunakan secara masif gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di tulisan di bawah ini ya, mungkin teman-teman juga udah baca ya dari tadi gitu. Di bawah tulisan SMADAF 2021, Antivirus for Additional Protection. Jadi jawabannya adalah SMADAF hanya bisa digunakan sebagai antivirus tambahan ya teman-teman. Tidak bisa dijadikan sebagai antivirus utama teman-teman. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, saya di sini menggunakan Windows XP ya teman-teman. Nah di Windows XP ini kalau misalnya kita tidak menginstal antivirus, maka akan ada pemberitahuan di pojok kanan seperti ini ya teman-teman. Nah, Windows Security Center. Maka di sini akan tulisannya adalah virus protection ya, dan di sini tulisannya adalah Windows did not find antivirus software on this computer. Padahal kita sudah menginstal SMADAF, tapi kenapa kok nggak dideteksi sebagai antivirus? Ya karena SMADAF sendiri memang tidak mau mengklaim dirinya sebagai antivirus satu-satunya yang bisa digunakan ya teman-teman. Tapi SMADAF ini bisa digunakan sebagai additional protection. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang mungkin ya, termasuk saya sendiri gitu ya, saya sudah tidak menggunakan SMADAF di komputer saya atau di laptop saya utama gitu ya, sistem operasi utama saya kan, karena ini menggunakan VirtualBox maka saya menggunakan SMADAF ya, mungkin no problem gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan komputer terus menggunakan SMADAF sebagai satu-satunya antivirus, itu sebaiknya jangan ya teman-teman. Tapi SMADAF bisa digunakan sebagai additional protection. Mungkin kalau untuk tahun 2021 sih banyak yang sebenarnya bertanya-tanya gitu ya, kan apakah masih bisa gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri lah ya bahwa SMADAF ini memiliki reputasi sebagai gini ya teman-teman. Kadang flashdisk kita udah bersih banget gitu ya. Aduh ini layarnya putih, mohon maaf ya. Jadi di sini flashdisk saya tuh bersih loh, isinya nggak ada virus sama sekali. Tapi ketika saya colokkan ke komputer yang ada SMADAF-nya, kok malah jadi ada virus dan malah muncul gambar seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang heran gitu ya, kok malah jadi muncul gambar seperti ini gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri lah ya bahwa flash disk saya ini bersih, tapi kok malah jadi ada. Nah, itulah kekurangan dari SMADAF ya, bisa dibilang. Karena teman-teman harus tahu sendiri gitu ya, kalau misalnya saya nge-search di sini ya, kita download SMADAF ya misalnya. Ya, kita di sini akan download SMADAF terbaru di sini ya, teman-teman. Nah, ketika kita download di sini gitu ya, teman-teman. Download. Nah, langsung kita download ya, misalnya di sini. Nah, ketika kita sudah mendownload, pasti teman-teman akan terkaget gitu ya dengan ukuran SMADAF yang sangat kecil sekali gitu, hanya 5, berapa tadi MB gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau yang zaman dulu lebih parah lagi, hanya berapa ratus kilobyte ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya gitu, ada yang bahkan bingung gitu, loh kok antivirus sekecil itu ukurannya gitu ya, hanya 5,9 MB untuk tahun 2021 ya teman-teman. Mungkin kalau tahun dulu 2016 itu masih ratusan kilobyte ya. Nah, itulah jawabannya teman-teman, karena bisa dibilang antivirus SMADAF ini hanya bisa memproteksi secara basic teman-teman. Bahkan ransomware pun mungkin SMADAF masih belum bisa untuk mengatasinya ya teman-teman. Ingat, jadi virus zaman sekarang itu sudah seperti ya, bisa dibilang virus-virus kesehatan zaman sekarang ya, banyak mutasinya, banyak perkembangannya, banyak regenerasinya, dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan virus-virus yang ada di komputer. Nah, SMADAF ini tidak bisa mendeteksi virus yang
mungkin bisa dibilang ya cloningan atau mutasi yang baru gitu ya, tapi hanya bisa mendeteksi virus-virus yang basic saja gitu. Kalau misalnya satu virus itu, misalnya nih ada keluarga virus gitu ya, nama virusnya apa, misalnya nama virusnya emang aneh-aneh gitu ya. Nah, dalam keluarga virus itu pasti akan ada mutasi-mutasi banyak ya teman-teman. Nah, kalau antivirus yang biasa yang kita pakai mungkin kayak Windows Defender atau Kaspersky atau Bitdefender atau Malwarebytes dan lain sebagainya, itu bisa mendeteksi cloning-cloningnya atau mendeteksi dari si ininya ya teman-teman, mutasi-mutasinya. Tapi kalau Smartdav itu tidak bisa. Mereka hanya bisa mendeteksi virus generalnya saja gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi makanya Smartdav ini hanya bisa dipakai sebagai additional protection. Tapi untuk tahun 2021 ini mungkin teman-teman sudah tahu sendiri lah ya bahwa perkembangan teknologi ini sudah sangat luar biasa ini ya teman-teman, sangat luar biasa berkembang pesat gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu menggunakan Smartdav juga tidak apa-apa. Bahkan teman-teman kalau misalnya menggunakan Windows 8, Windows 10 ya, mungkin zaman sekarang gitu ya, teman-teman cukup menggunakan Windows Defender juga sudah cukup ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan Windows Defender ditambah Smartdav itu bagus juga ya teman-teman. Cuman teman-teman memang harus waspada kalau misalnya teman-teman sudah mencolokkan flashdisk teman-teman, tiba-tiba flashdisk teman-teman jadi virus padahal nggak ada gitu ya. Nah, itu mungkin kalau misalnya datangnya dari Smartdav, nah itu perlu dikhawatirkan juga ya teman-teman. Mungkin Smartdav teman-teman juga sudah terinfeksi oleh virusnya. Karena kekurangan Smartdav adalah salah satunya itu teman-teman. Ketika Smartdav sudah terdeteksi atau sudah terkontaminasi oleh virus yang ada di komputer teman-teman, yang sudah terdiam gitu ya, sudah berdiam diri di komputer teman-teman lama sekali ya, itu Smartdav teman-teman malah justru bisa menjadi alat penyebaran dari virus. Itulah ya bisa dibilang, jadi Smartdav ini kalau misalnya mau digunakan, pastikan komputer teman-teman harus bersih dari virus ya, seperti itu. Jadi Smartdav jawabannya bisa dipakai di tahun 2021, bisa sekali ya teman-teman, tapi tidak bisa digunakan sebagai antivirus utama, karena judulnya juga adalah additional protection, dan tidak akan dianggap sebagai antivirus oleh Windows ya. Di sini juga Windows XP saya juga tidak menganggap Smartdav ini sebagai antivirus, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah sangat bisa, tapi tetap teman-teman harus menggunakan antivirus utama teman-teman. Jadi Smartdav hanya sebagai additional saja, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan mengenai Smartdav apakah bisa dipakai di tahun 2021. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang, dan juga teman-teman jangan lupa cek di deskripsi video saya juga ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka dengan gaming gitu ya, mungkin suka main game gitu ya. Kebetulan saya juga punya channel yang namanya adalah Nanscreen. Nah, teman-teman bisa juga subscribe dan juga cek-cek ya kalau misalnya teman-teman suka dengan bermain game gitu ya. Nah, di situ juga saya akan mengembangkan ya mungkin bermain game saya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin request tentang penjelasan komputer maupun game ya, teman-teman silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, guys, saya Nanda Pradika, see you next time.